Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hampir seminggu diterapkan bagaimanakah evaluasi penerapan sistem ganjil genap di 25 ruas jalan ibu kota. Apakah sistem ganjil genap efektif untuk membatasi pergerakan warga keluar rumah atau justru memaksa warga untuk beralih ke transportasi umum yang belum terjamin kesehatannya? Saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dan Dewan Pakar IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Selamat sore Pak Syafrin, Mas Hermawan. Selamat sore, Mbak Zilvia. Baik, saya akan ke Pak Syafrin terlebih dahulu. Pak Syafrin, hampir seminggu berjalan, apakah sistem ganjil genap terbukti efektif menurunkan pergerakan warga keluar rumah? Bagaimana datanya, Pak? Ya, dari hasil evaluasi kami selama seminggu terakhir, memang datanya masih fluktuatif dan perlu dipahami bahwa pada 1 minggu kemarin total keseluruhannya dilaksanakan untuk kegiatan sosialisasi. Artinya rekan-rekan dari kepolisian dalam melaksanakan sosialisasi tentu tindakannya dengan preventif, di mana begitu ada pelanggar ganjil genap ini dihentikan, kemudian diinformasikan bahwa saat ini sudah ada kebijakan ganjil genap, untuk itu agar yang bersangkutan berikutnya taat dan patuh terhadap rambu-rambu dan marka jalan terkait dengan pengaturan ganjil genap. Selanjutnya untuk volume lalu lintas secara keseluruhan memang rata-rata terjadi penurunan, masih kecil penurunannya, yaitu rata-rata sekitar 45%. Demikian pula halnya untuk kecepatan lalu lintas. Tetapi untuk angkutan umum, pada hari Senin terjadi peningkatan sekitar 6% rata-rata, baik itu yang naik KRL, Transjakarta, MRT maupun LRT. Namun setelah itu turun lagi sejak hari Selasa sampai dengan hari Jumat kemarin, kenaikannya hanya sekitar 1 sampai dengan 2%. Dan perlu saya sampaikan bahwa memang sebelum ganjil genap dilaksanakan, kami sudah melakukan antisipasi dengan memberikan tambahan untuk jumlah kapasitas angkut yang ada di Transjakarta, yaitu sebanyak 25% jumlah bus yang kami siapkan pada 10 koridor utama yang bersinggungan langsung dengan jaringan jalan ganjil genap. Demikian Mbak Sylvia. Oke, jadi busnya ditambah tapi untuk kapasitas di dalam satu busnya tetap sama ya Pak? Ya, jadi kapasitasnya tetap, physical distancing menjadi persyaratan utama, sehingga kapasitasnya contohnya untuk articulated bus yang seharusnya 150 penumpang sekali berangkat, saat ini hanya 60 penumpang. Demikian pula untuk single bus. Jadi kami kurangi 50%-nya yang harusnya misalnya untuk single bus 86 sampai 90 penumpang, saat ini hanya 40 penumpang untuk sekali berangkatnya. Oke. Pak Syafrin, kalau misalnya dalam waktu 1 minggu ini belum bisa untuk menyimpulkan karena datanya masih fluktuatif, kapan kira-kira rentang waktu atau target yang ditargetkan untuk melihat apakah kebijakan ganjil genap ini efektif atau tidak untuk mengurangi pergerakan warga keluar rumah? Ya, untuk efektif tidaknya pelaksanaan kebijakan ganjil genap ini tentu kami akan lakukan evaluasi secara komprehensif pada saat sudah mulai dilakukan penegakan hukum oleh rekan-rekan kepolisian. Sesuai hasil koordinasi kami terakhir pada hari Rabu kemarin bahwa ditambah 2 hari untuk sosialisasinya, yaitu Kamis dan Jumat, kemudian untuk penegakan hukum akan dimulai pada hari Senin tanggal 10 Agustus besok. Tentu setelah ini kami akan terus lakukan evaluasi, kami lakukan monitoring, dan tentu monitoringnya tidak hanya dilihat dari kinerja lalu lintas saja, tetapi juga bagaimana kinerja angkutan umum, termasuk di dalamnya bagaimana efektivitas pengaturan di sisi hulu, yaitu pengaturan waktu kerja, pengaturan pembagian jumlah orang yang bekerja. Ini terus kami koordinasikan dengan rekan-rekan di Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, dan UMKM. Serta di sisi lain kami juga memantau terkait dengan pertambahan kasus positif pasien COVID di Jakarta. Keseluruhannya kami lakukan analisis secara holistik yang tujuannya tentu kembali lagi bahwa ganjil genap ini kita harapkan menjadi instrumen kebijakan
yang bisa diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta setelah SIKM kami tiadakan pada tanggal 14 Juli lalu. Demikian Mbak Sylvia. Saya ingin tanya dari aspek kesehatan masyarakatnya, Mas Hermawan, apakah berlakunya kembali sistem ganjil genap di ibu kota tepat? Lebih banyak manfaatnya atau justru bahayanya? Bahas ya, termasuk dengan Pak Safrin, bahwa kami konsisten mengatakan bahwa ini justru akan menambah resiko transmisi virus corona penyebab COVID-19 ini. Kami tidak ingin adanya sebuah kebijakan coba-coba, kami tidak ingin adanya orang yang coba-coba atau atas nama pemerintah, atas nama perusahaan atau apapun yang coba-coba dengan virus corona. Kita tidak boleh menganggap remeh virus ini dikala kita semua sudah paham bagaimana mekanisme penularan virus ini. Jadi yang namanya keramaian angkutan publik, apapun yang menjadi konsekuensi dari kebijakan ganjil genap ini, pasti terjadi peningkatan. Dan jangan lupa, kasus 5 hari terakhir, sejak terjadinya penerapan ganjil genap ini pun, prevalensi kasus di Indonesia makin menjadi, bahkan kemarin tembus hampir 2.500 kasus kembali. Termasuk di DKI sangat fluktuatif, bahkan juga masih di atas 6% untuk positif rate-nya. Artinya ini jangan sampai menjadi kebijakan yang coba-coba dan malah akan menjadi bumerang kembali bagi pemerintah DKI ketika hasil evaluasinya menunjukkan tidak ada pengaruhnya kebijakan ganjil genap ini terhadap pengendalian COVID-19. Nah, bahwa ada upaya merelaksasi jalanan, kemacetan, mengurai arus lalu lintas, itu tujuan yang lain. Tetapi kalau tujuannya untuk mengendalikan COVID, orang lebih aman ada di angkutan pribadinya, di mobil masing-masing ketimbang ada di kereta, di MRT, bus Transjakarta, dan angkutan publik lainnya. Jadi secara filosofis kami dapat memahami Pak Safrin dari Dinas Perhubungan dan teman-temannya melihat ini bagian dari instrumen kebijakan untuk membatasi ruang gerak. Tetapi ini kurang holistik karena harus melihat hulu persoalannya. Dibukanya semua perkantoran, industri, dunia usaha, mal-mal, pasar-pasar, dan hampir semua aktivitas publik itu secara natural otomatis akan membawa transportasi dan keramaian di jalanan. Tetapi dengan solusi ganjil genap rasanya bukan solusi. Justru ini khawatir akan menjadi bumerang juga untuk pemerintah DKI ketika hasil evaluasinya justru tidak akan ngaruh dengan kebijakan ganjil genap ini. Paling tidak kami memberikan catatan itu. Oke, nanti bisa dijawab Pak Syafrin, ada 2 hal ya. Yang pertama, apakah sebetulnya pemberlakuan kembali ganjil genap ini adalah kebijakan yang coba-coba? Dan yang kedua, soal masalahnya apa tapi solusinya apa? Jadi itu nanti yang akan kita bahas usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kami kembali bergabung dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dan juga Dewan Pakar IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Saya ke Pak Syafrin lagi. Pak Syafrin, jadi sebetulnya sistem ganjil genap apakah kebijakan yang coba-coba, Pak? Baik, jadi terkait dengan kebijakan ganjil genap perlu dipahami bahwa transportasi merupakan permintaan turunan, derive demand dari pergerakan ataupun kegiatan atau aktivitas sosial, kemasyarakatan, keagamaan, ekonomi di dalamnya. Jadi begitu kita akan melakukan kontrol terhadap pergerakan ataupun aktivitas yang utama tadi, maka transportasi menjadi pergerakan yang harus menjadi instrumen kebijakan yang diimplementasikan. Oleh sebab itu, kenapa pada saat pandemi berlangsung, di Pemprov DKI Jakarta menerapkan instrumen kebijakan dari sisi pergerakan dengan kontrol terhadap surat izin keluar masuk. Artinya pergerakan orang yang kita lakukan pengaturan. Demikian pula halnya di tengah-tengah pandemi di masa transisi ini, kontrol terhadap pergerakan orang di Jakarta tidak ada lagi dengan ditiadakannya SIKM pada tanggal 14 Juli lalu. Dan terlihat bahwa memang terjadi pergerakan yang signifikan. Mobilitas warga di Jakarta sangat tinggi dan sejalan dengan itu beberapa indikator terkait dengan pertambahan COVID-19 juga meningkat. Artinya di tengah-tengah COVID kita tetap membutuhkan instrumen kebijakan untuk pengendalian pergerakan orang.
yang saat ini benar-benar yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu hanya dengan melaksanakan kebijakan pembatasan lalu lintas. Berbeda sebelum adanya sebelum masa PSBB transisi, kita ada peraturan Menteri Perhubungan yang dalam wujud larangan mudik dan diterjemahkan di Pemprov DKI Jakarta dengan Pak Syafrin, SIKM. katakanlah kita memang punya banyak instrumen ya untuk mengendalikan pergerakan orang, tapi apapun instrumennya tujuannya kan sebetulnya satu, untuk mengendalikan COVID-19 di DKI Jakarta. Tapi kenapa justru instrumen ganjil genap yang dipilih untuk mengurangi ketika kalau dari IAKMI mengatakan sebetulnya masyarakat lebih aman ketika berkendara dengan kendaraan pribadinya? Ya. Jadi jika kita membiarkan masyarakat bergerak dan secara aman dengan kendaraan pribadinya, maka yang terjadi adalah seolah-olah di Jakarta orang begitu bebas bergerak dan kemudian kita tidak bisa pungkiri di Jakarta begitu banyak muncul klaster perkantoran. Dan saat ini memang kami sedang melakukan pengumpulan data terkait dengan mobilitas tadi, bagaimana dengan kegiatan orang di pemukiman. Demikian pula halnya bagaimana dengan pergerakan orang dari pemukiman ke perkantoran, apakah selama uji coba terjadi penurunan, demikian pula halnya dengan pergerakan orang ke pusat-pusat kegiatan lainnya. Karena dari indikator awal kami memang terjadi penurunan jumlah volume lalu lintas, tetapi di sisi lain angkutan umum, peningkatannya fluktuasinya sebenarnya sama dengan fluktuasi mingguan sebelum ganjil genap diterapkan. Pada setiap hari Senin. Habis, Pak Syafrin, saya akan minta untuk Mas Hermawan menanggapi soal angkutan umum ya. Bagaimana risiko penyebaran virus corona di angkutan umum, meskipun tadi dikatakan bahwa sekarang angkutannya ditambah supaya kapasitas orang-orang di dalamnya itu bisa terjaga. Iya, jadi Mbak Zilvia, bicara angkutan umum ini tidak hanya persoalan di dalam ruang angkutannya, tetapi juga saat orang mengantri di berbagai halte dan terminal. Jadi di stasiun, di halte, di terminal orang akan menaiki angkutan, itu bagaimana pengaturannya? Ketika dibatasi dengan ganjil genap, udah pasti volume naik di angkutan publik. Tetapi bukan hanya di ruang angkutan. Di ruang angkutan juga potensi transmisinya tetap terjadi. Akan ada kepadatan, dan ruangan angkutan publik kita kan sekarang serba tertutup. Karena serba tertutup, sirkulasi udara terbatas, ramai, potensial aerosol virus corona terjadi. Dan jangan lupa sebenarnya yang ingin saya katakan, sudut pandang terkait dengan ganjil genap ini tidak hanya persoalan pada bergesernya moda transportasi, pada akses layanan. Jangan lupa dengan adanya COVID-19 ini kita darurat dan kita bencana, walaupun didefinisikan bencana non-alam. Orang DKI Jakarta yang mau mengakses pelayanan kesehatan, memeriksakan diri, semua akan terhambat karena adanya kebijakan ganjil genap, kendaraannya tidak akan berfungsi untuk segera mengakses pelayanan. Padahal di mana-mana setiap titik terjadi zona merah untuk corona ini. Kira-kira begitu, Mbak Sylvia. Terima kasih atas catatan Anda. Sayang sekali ini kita waktunya sudah habis karena akan azan maghrib. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mas Hermawan Saputra dan juga Pak Syafrin telah bergabung di Prime Time News hari ini.